Halo sobat-sobat sekalian, balik lagi nama gue di Remtik Channel, gudangnya alur film. Seperti biasa gue mau merekap sebuah alur cerita film lagi nih guys. Jadi film yang mau gue rekap sekarang itu berjudul Cop Out. Jadi Cop Out ini menceritakan tentang seorang ayah yang ingin mengadakan sebuah pesta pernikahan untuk putrinya. Tapi karena terhalang biaya, dia pun berinisiatif untuk menjual sebuah kartu baseball yang sudah langka dan mempunyai harga jual yang tinggi. Namun ketika dia ingin menjual kartu itu, di tempat yang sama malah ada perampokan yang berujung kartunya juga ikutan diambil oleh perampok itu. Nah, apakah si ayah akan mendapatkan kartu itu dan berhasil membiayai pernikahan putrinya? So, tanpa banyak cincong dan bacot lagi, kita mulai saja alur cerita filmnya. Jadi, film diawali dengan memperlihatkan dua orang polisi yang bernama Jimmy dan partnernya yang bernama Paul. Mereka ini sudah menjadi partner lebih dari 9 tahun lamanya. Jadi kali ini mereka sedang menginterogasi seorang penyelundup narkoba. Dan Paul ingin kali ini dialah yang menginterogasi karena selama ini hanya Jimmy yang melakukan hal tersebut. Dan Jimmy pun membiarkan Paul untuk menginterogasi pria tersebut. Ketika Paul masuk ke dalam, dia dengan tingkah kocaknya malah bertindak dan meniru adegan di film yang dia sukai untuk melakukan interogasi. Setelah selesai dengan tingkah kocaknya itu, akhirnya mereka mengetahui dari mana narkoba itu berasal. Narkoba itu berasal dari seorang pria bernama John Diaz. Setelah mendapatkan informasi tersebut, mereka langsung bergegas untuk menangkap Juan Diaz dan melakukan penyamaran. Paul yang berpura-pura menjadi sales handphone, sementara Jimmy menunggu di mobil dan melihat kalau ada hal yang mencurigakan. Selang beberapa lama, seseorang pun datang, dan dia adalah Juan Diaz. Tapi sayangnya, Juan Diaz yang mengetahui penyamaran mereka berdua, langsung menembak membabi buta, yang akhirnya menewaskan si penyelundup narkoba tadi, dan dia pun melarikan diri. Paul dan Jimmy pun langsung mengejarnya. Paul yang masih menggunakan pakaian ponsel itu, mengejar dengan berjalan kaki. Dan dia juga meminjam sepeda seorang anak remaja, tentu saja dengan cara yang tidak santuy. Sementara Jimmy masih berusaha mencari dengan menggunakan mobilnya, sampai akhirnya Jimmy menemukan si Juan Diaz dan mengejarnya sampai ke stasiun kereta dengan berlari. Tapi karena sedikit lengah, Jimmy kembali kehilangan Diaz, dan malangnya lagi, dia juga ditabrak oleh mobil di jalanan ketika dia ingin mengejar lagi si Juan Diaz itu. Lalu scene berpindah menunjukkan mereka berdua yang sudah berada di kantor atasan mereka. Mereka tentu saja kena marah oleh atasan mereka karena kekacauan yang terjadi. Belum lagi, remaja yang tadi sepedanya diambil oleh Paul mengunggah video Paul tersebut ke YouTube dan membuat atasannya itu makin bertambah marah. Hingga akhirnya, lencana dan pistol mereka diambil. Dan mereka berdua pun diskor serta tidak menerima gaji untuk bulan ini. Tentu saja hal ini membuat Jimmy kebingungan, karena dia berencana menggunakan uang gajinya itu untuk membiayai pernikahan putrinya. Setelah habis-habisan dimarahi atasan mereka, mereka juga dihina dan dimarahi oleh rekan kerja mereka di kepolisian. Lalu scene berpindah menunjukkan Juan Diaz yang bertemu dengan bosnya yang bernama Poboy. Poboy ini senang karena Juan Diaz telah membunuh langsung penyelundup narkoba tadi, agar semuanya tetap aman. Tapi, rupanya Poboy ini memiliki masalah yang lebih berat. Dia telah kehilangan sebuah mobil Mercedes-Benz yang di dalamnya terdapat sebuah rekening bank yang penting baginya. Selang beberapa lama, anak buah Poboy datang, membawa seorang pria. Pria ini merupakan anak buah Poboy juga. Dia mengatakan, Mercedes yang berisi rekening itu kembali dicuri ketika dia sedang mengisi bensin dan membeli sesuatu di toko. Lalu scene kembali memperlihatkan Jimmy yang sedang berada di sebuah kafe bersama Eva putrinya, mantan istrinya bernama Pam, dan juga Roy suami dari mantan istrinya. Eva yang menunjukkan susunan acara pernikahan yang dia inginkan kepada Jimmy, dan nominal yang harus dia keluarkan untuk pernikahan putrinya itu lebih dari $48.000. Jimmy yang melihat nominal itu tentu saja terkejut. Dan di saat yang bersamaan,
Roy mengatakan bahwa dia ingin untuk membiayai pernikahannya Eva. Tentu saja Jimmy marah, karena merasa dengan tindakan Roy itu telah mempermalukan dirinya di hadapan putrinya sendiri, karena tidak mampu untuk membiayai pernikahannya. Dan Jimmy langsung menolak tawaran Roy tersebut. Di tempat yang berbeda, Paul sudah sampai di rumahnya, dan dia melihat sebuah botol wine di tempat sampah, dan mengira istrinya sudah berselingkuh. Ia terus memikirkan hal tersebut, hingga hal tersebut menjadi beban pikirannya. Dan di pagi harinya, dia memasang sebuah boneka berisi kamera untuk memata-matai istrinya apakah dia benar-benar berselingkuh atau tidak. Dan di scene yang berbeda, Jimmy sedang menelpon temannya untuk menjual sebuah Pupco atau Pamco. Saya kurang tahu cara bacanya. Yang pasti, ini adalah sejenis kartu baseball yang sudah langka, yang berharga lebih dari $80.000. Jimmy dan Paul langsung bergegas untuk pergi ke toko tersebut, dan di saat mereka berdua sudah sampai di dalam toko dan ingin menjual kartu tersebut, malangnya di saat yang bersamaan datang dua orang perampok yang merampok toko itu dan mengambil barang-barang di sana, termasuk kartu milik Jimmy. Paul yang sedang menelpon di luar toko tidak menyadari bahwa temannya telah disetrum dan dirampok di dalam toko. Setelah dirampok, Jimmy ingin menangkap perampok itu untuk mengambil kembali kartunya. Dia masih mengingat ciri-ciri perampok yang bernama Dave tersebut. Dia mencari Dave dengan mengingat ciri-ciri tato yang dipunyai. Dan setelah mendapatkan informasi mengenai Dave dari seorang tukang tato, dia didapati ternyata Dave akan melakukan pencurian di sebuah rumah malam ini. Lalu mereka bergegas menuju rumah yang dimaksud. Mereka menunggu cukup lama, hingga kemudian muncullah Dave dengan gaya parkurnya. Dan anehnya, setelah dia masuk ke dalam rumah, ternyata Dave malah buang air di dalam rumah tersebut. Dan langsung saja, Jimmy dan Paul masuk ke dalam rumah untuk menangkap Dave. Dan ketika mereka berpencar, Dave berhasil menyandra Paul. Tapi akhirnya, dengan bantuan pemilik rumah yang membawa pistol dan mengancam Dave, Paul pun berhasil lolos, dan Dave pun berhasil ditangkap. Di tempat yang berbeda, Poboy kembali menembak mati anak buahnya sendiri. Tapi, kali ini dia menggunakan pistol milik Paul yang ia dapatkan dari Dave. Karena Dave berhasil mengambil pistol milik Paul yang dipinjam Jimmy pada saat perampokan di toko terjadi. Kembali lagi ke tempat Jimmy dan Paul, setelah Dave berhasil ditangkap dan diinterogasi mengenai kartu tersebut, dia tetap tidak mau menjawab. Sampai akhirnya, Jimmy menggunakan sedikit kekerasan dengan menyeret dia menggunakan mobil agar dia mau bicara. Sampai akhirnya, Dave mau mengatakan bahwa dia telah menjual kartu itu beserta pistolnya kepada seorang penyeludup narkoba bernama Poboy. Uang itu ia gunakan untuk membeli narkoba kepada Poboy juga. Setelah mendapatkan informasi itu, mereka berdua langsung menuju ke kediaman Poboy dan merangsek masuk ke dalam. Ketika di dalam sana, Poboy tidak langsung mengatakan di mana kartunya berada. Dia ingin menjalani sebuah kerjasama dengan Jimmy dan juga Paul. Kerjasama itu ialah, seandainya mereka berdua berhasil mendapatkan kembali mobil Mercedes yang dipunyai oleh Poboy, maka Jimmy akan mendapat kartu miliknya kembali. Walaupun awalnya menolak, dengan sedikit ancaman dari senjata anak buah Poboy, akhirnya mereka berdua menyetujui kesepakatan itu. Setelah itu, Jimmy dan Paul langsung bergerak untuk mencari informasi mengenai mobil Mercedes tersebut. Dan mereka ingin mengetahui informasi tentang Mercedes itu dari seorang pencuri mobil yang cukup terkenal di daerah tersebut. Dan ternyata, tidak lain dan tidak bukan, pencuri itu adalah seorang anak kecil. Setelah mendapatkan ancaman, anak kecil bernama Tommy tersebut akhirnya mengatakan bahwa Mercedes itu telah dijual kepada seorang pengacara asal Rusia. Di scene yang berbeda, pihak kepolisian akhirnya menemukan mayat anak buah Poboy yang dibunuh oleh bos mereka sendiri. Dan mereka mendapati pembunuhan itu ada hubungannya dengan Paul. Scene kembali memperlihatkan Jimmy dan Paul ketika mereka mendatangi rumah pengacara tempat mobil itu berada.
dan setelah melakukan sedikit acting menjadi pencuri dan polisi, mereka berhasil mengambil mobil tersebut. Tapi ternyata, Juan Diaz sudah mengikuti mereka dari tadi dan berniat untuk merampas secara paksa mobil itu dari tangan mereka. Adegan kejar-kejaran dan tembak-tembakan pun tidak dapat dihindarkan. Dan dalam ending kejar-kejaran itu, Juan Diaz yang merupakan adik kesayangan Po Boy pun tewas setelah mengalami kecelakaan di pemakaman. Setelah berhasil selamat dari kejadian tersebut, Paul dan Jimmy akhirnya memeriksa hal apa yang ada di dalam mobil tersebut. Dan secara mengejutkan, ternyata yang ada di dalam mobil itu adalah seorang wanita yang tangan dan kakinya terikat tali. Setelah berhasil mengeluarkan wanita itu, mereka berdua berusaha mencari informasi dari wanita tersebut. Tapi karena wanita itu menggunakan bahasa yang berbeda, saya kurang tahu bahasa apa yang dia gunakan, Jimmy akhirnya memanggil seorang penerjemah untuknya. Dan diketahui bahwa wanita itu adalah mantan pacar dari seorang pengedar narkoba besar dari Meksiko, yaitu Po Boy sendiri. Di sisi lain, pihak kepolisian yang sudah menduga pembunuhan anak buah Po Boy itu ada hubungannya dengan Paul, karena mereka mengetahui bahwa pemilik pistol yang digunakan untuk membunuh dua orang anak buah Po Boy tersebut adalah milik Paul sendiri. Di malam harinya, sebelum mereka berangkat ke hotel untuk menginap dan menjaga Gabriel, ya Gabriel adalah nama dari wanita yang kita temui berada di dalam mobil tadi. Mereka bertiga pulang terlebih dahulu ke rumah Paul untuk mengambil rekaman dari boneka beruang yang ditaruh Paul. Paul menyuruh Jimmy untuk melihat rekaman tersebut. Dan ternyata, awal dari video itu memperlihatkan Debbie, istrinya Paul, berselingkuh dengan pria lain. Tetapi, Jimmy mengatakan kepada Paul bahwa semuanya baik-baik saja. Dan tentu saja, Paul yang mendengar itu sangat senang karena istrinya tidak berselingkuh. Setelah sampai di hotel, tempat menginap, Mangol dan Hansker menelpon Jimmy agar mau bertemu mereka di sebuah kafe. Mereka mengatakan bahwa Paul mungkin terlibat dengan sindikat narkoba besar asal Meksiko. Kemudian Jimmy pun mendatangi mereka. Dan mereka berdua mengatakan bahwa Paul mungkin ada kaitannya dengan sindikat narkoba asal Meksiko. Apalagi, senjata yang digunakan Juan Diaz saat membunuh dua orang anak buah Po Boy tadi adalah milik Paul. Lalu, Jimmy menjawab dengan mengatakan mereka berdua layaknya bermain polisi-polisian dan mereka tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Jimmy juga mengatakan bahwa mereka agar tidak mengadu domba dia dengan Paul, atau Jimmy akan menghajar mereka berdua. Sementara itu, di hotel, Paul dan Gabriel yang sedang mengobrol, tapi terkendala bahasa karena bahasa yang mereka gunakan berbeda. Gabriel mengatakan bahwa dia tidak ingin Paul dan Jimmy dalam bahaya karena dirinya. Tapi Paul yang tidak mengerti dengan apa yang dikatakan Gabriel malah berpikiran yang aneh-aneh. Ya, memang pemikiran lelaki pasti semua selalu kesana ya guys. Lalu Gabriel meminta izin agar dia dapat mandi. Selagi menunggu Gabriel mandi, Paul memeriksa rekaman video yang tadi. Dan ternyata istrinya benar-benar selingkuh dengan pria lain. Selang beberapa lama, Jimmy kembali ke hotel. Dan Jimmy menyadari ada sesuatu yang aneh karena Gabriel mandi terlalu lama. Dan setelah dicek, benar saja, ternyata Gabriel kabur lewat jendela tanpa disadari Paul. Dan sebelum kabur, Gabriel meninggalkan sepucuk surat dan sesuatu semacam flashdisk. Dan setelah dicek, isi dari flashdisk itu berisi rekening bank dan penyedianya dengan uang senilai $750 juta milik Po Boy. Dan sekarang kita bisa mengetahui bahwa Po Boy bukan mengincar Gabriel, tapi dia menginginkan flashdisk yang dibawa oleh Gabriel. Dan isi dari surat yang dituliskan Gabriel berisi, ya untuk isi suratnya kalian bisa baca sendiri ya guys. Setelah itu, Jimmy dan Paul berencana untuk datang ke markas Po Boy untuk mengambil kartu baseball itu, selagi Po Boy masih berada di pemakaman Juan Diaz. Untuk masuk ke dalam markas Po Boy, mereka membutuhkan bantuan seseorang. Ya, dia adalah Dave. Mereka memerlukan bantuan Dave karena Dave adalah seorang yang ahli parkur. Dan setelah menjemput dan memberi jaminan kepada Dave dari penjara,
mereka bertiga langsung menuju ke markas Po'boy. Setelah sampai di markas Po'boy, Dave langsung melakukan aksi parkurnya. Tapi karena dia bergaya dan ceroboh, hingga dia jatuh dan kepalanya membentur tembok. Setelah denyut nadinya diperiksa oleh Jimmy, Jimmy mengatakan bahwa Dave sudah meninggal. Akhirnya, karena terpaksa, Jimmy yang masuk ke dalam rumah tersebut, sedangkan Paul menunggu di dalam mobil. Sembari menunggu, Paul kembali mengecek video istrinya secara penuh. Dan ternyata, istrinya hanya niat mengeprank Paul saja. Jadi, pria yang berada di dalam video tersebut adalah sepupu istrinya yang gay atau mungkin penyuka sesama jenis. Mendengar hal itu, Paul senang, bukan main dong, karena istrinya tidak benar-benar selingkuh. Sementara itu, Po'boy sudah kembali dengan membawa Gabriel. Gabriel sudah berhasil ditangkap oleh Po'boy karena Gabriel bersembunyi di rumah pamannya. Jimmy yang menyadari itu langsung menyusun sebuah rencana. Setelah Gabriel hampir disiksa oleh Po'boy, Jimmy langsung menjalankan rencananya dengan menyuruh Paul untuk menelpon Po'boy. Di telepon Paul mengatakan ia mempunyai PlayStation itu dan menyuruh Po'boy untuk menemuinya di jembatan Pulaski. Tapi ternyata Po'boy hanya mengirim anak buahnya saja yang ke sana. Dan rupanya itulah yang diinginkan oleh Jimmy, agar tidak terlalu banyak anak buah Po'boy di dalam markasnya. Sementara itu, Mangosker mendatangi markas Po'boy dan mereka tidak tahu dengan kejadian yang ada di dalam markas itu. Anak buah Po'boy yang menyadari kedatangan mereka berdua berniat untuk menembak mereka. Tapi dengan sigap, Paul menembak duluan anak buah Po'boy itu. Dan anak buah Po'boy yang lain yang berada di dalam markas yang mendengar tembakan itu langsung menghujani mereka bertiga dengan tembakan dari dalam. Di aksi tembak-tembakan itu, Mangol tertembak di dadanya. Setelah dibantu oleh Jimmy, Hansker langsung meminta bantuan polisi dan tim medis untuk menyelamatkan nyawa Mangol. Setelah itu, Jimmy dan Paul langsung masuk ke dalam markas. Setelah masuk ke dalam sana, Jimmy dan Paul dapat melumpuhkan anak buah Po'boy satu persatu. Hingga akhirnya, mereka bertemu dengan Po'boy. Tapi, Po'boy sudah menyandera Gabriel sebagai bahan untuk bertukar dengan PlayStation itu. Tapi dengan santai dan tidak tegang, dan dengan sedikit tingkah kocaknya, Jimmy dan Paul dengan mudah melumpuhkan Po'boy dengan 2 tembakan di kepala dan di dadanya. Dan akhirnya 911 pun datang ke lokasi kejadian dan segera membawa Mangold ke rumah sakit untuk diobati. Sementara itu, Gabriel sudah dibawa oleh pihak kepolisian untuk dipulangkan. Lalu kemudian, Paul dan Jimmy mendatangi mayat Po'boy untuk mencari kartu yang dia cari-cari itu. Setelah diambil dari saku bajunya, kartu itu sudah berlubang karena tembakan dari Paul tadi yang mengenai dada Po'boy yang ikut serta merobek kartu tersebut. Lalu scene berubah, memperlihatkan pernikahan Eva. Dan rupanya, biaya pernikahan itu bukan dari Jimmy. Pada akhirnya, Roy lah yang membiayai semua pernikahan itu. Dan mantan istrinya menyuruh Jimmy agar mau bersama-sama dengan Roy mengiring Ava ke altar pernikahannya. Karena Roy lah yang telah membiayai semua pernikahan itu. Tiba akhirnya, pendeta menanyakan siapa pengiring pengantin wanitanya. Dan Jimmy langsung berdiri, sedangkan Roy tidak berani berdiri karena sudah diancam dengan pistol di belakangnya oleh Paul. Dan film pun berakhir. Jadi, menurut saya nilai yang dapat diambil dari film ini adalah seorang ayah akan melakukan apapun, bahkan walaupun itu di luar batasan mereka, untuk membuat anaknya bahagia, karena ayah adalah the real hero. Jadi sekian dari saya, terima kasih sudah mengklik video ini. Jangan lupa subscribe, karena subscribe sama dengan sedekah. Jangan lupa like, comment, and see you on the next video. Bye bye.